Masih di alur cerita, Battle Through the Heaven. Chapter 1579. Badai pemusnahan yang menakutkan menyapu dalam Yao Realm. Selain sejumlah kecil individu yang sangat kuat, sebagian besar dari mereka yang terkena dampaknya berubah menjadi abu dalam sekejap. Kekuatan dari penghancuran diri bintang 7 Dousheng benar-benar dapat memusnahkan dunia. Orang gila tua ini menghadapi badai pemusnahan yang menyebar di tempat ini. Para ahli dari Hall of Soul yang awalnya berencana menghentikan kelompok Xiao yang tidak punya pilihan selain untuk segera mundur. Bahkan seseorang sekuat Hun Jing dan Hun Yan hanya bisa mundur pada saat ini. Badai berlanjut selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan melemah. Setelah riak pemusnahan menghilang, lubang besar 100.000 kaki muncul di tanah di bawah. Bagian bawah lubang itu benar-benar hitam. Seolah-olah orang tidak bisa melihat bagian bawah. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu menyebabkan mata Hun Yan dan yang lainnya menyusut sedikit. Mata Hun Jing dan Hun Yan segera berbalik ke arah yang kelompok Xiao yang telah lari ke arah saat badai berhamburan. Namun, mereka hanya melihat celah spasial yang perlahan diperbaiki. Xiao Yan dan yang lainnya sudah menghilang. Jelas, mereka telah melarikan diri dari celah spasial. Ekspresi Hun Jing muram setelah melihat adegan ini. Dia mengeluarkan kutukan lembut dan tiba-tiba meraih ke tempat di mana Yao dan telah menghancurkan dirinya sendiri. Segera, sebuah cahaya terbang. Akhirnya, itu berubah menjadi batu giok kuno yang muncul di telapak tangannya. Dari penampilannya, itu adalah sesuatu yang mirip dengan Toshen Jade God kuno di tangan Xiao Yan. Tampaknya ini adalah batu giok kuno milik klan Yao. Mengapa kamu membiarkan bocah itu melarikan diri? Sosok Hun Huzi juga muncul di samping Hun Jing saat dia berbicara dengan ekspresi cekung. Penatua Wan Huo dan yang lainnya sudah benar-benar terbunuh pada saat ini. Mantan tidak memiliki banyak kemampuan untuk menolak di depan Dousheng bintang 7. Hun Jing memegang batu giok kuno. Dia mengangkat kelopak matanya dan melihat Hun Yan yang sangat menyedihkan yang telah menuju. Pada saat ini, hijau dan putih terjalin di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar telah berubah menjadi kondisi yang menyedihkan oleh Xiao Yan bahkan setelah menyerang secara pribadi. Bocah ini memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran dia bisa menyebabkan klan Hun kami menderita kerugian berkali-kali. Mata Hun Yan suram. Namun, dia tidak segan dari tanggung jawabnya. Kekuatan destruktif yang dilepaskan Xiao Yan sebelumnya adalah sesuatu yang bahkan 7 bintang biasa Dousheng tidak akan bisa menghasilkan. Selain itu, dari informasi yang mereka peroleh, Xiao Yan tidak memiliki kemampuan bertarung seperti itu. Tidak ada yang perlu ditertawakan tentang dia yang menderita kerugian sebesar itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka melarikan diri dengan sukses. Meskipun kita sekarang tidak lagi takut pada klan Gu yang mengetahui berita ini, bocah itu memang memiliki giok dewa bumi kuno dia. Kami akan dapat menyelamatkan banyak masalah di masa depan jika kami mendapatkannya, kata Hun Huzi. Dia telah diperankan oleh Xiao Yan saat dia sedang memperbaiki pil sebelumnya. Sekarang, wajar saja jika dia tidak ingin melihat yang terakhir melarikan diri. Kita harus menyelesaikan masalah klan Yao terlebih dahulu. Misi kami adalah untuk mengumpulkan kekuatan garis keturunan klan Yao. Adapun kelompok Xiao Yan, bagaimana bisa begitu mudah bagi mereka untuk melarikan diri? Masih ada Hun Sa dan Hun Tu di luar wilayah klan Yao. Kirim berita kepada mereka. Minta mereka untuk mengirim salah satu dari mereka untuk membunuh Xiao Yan. Hun Yan berbicara dengan dingin, jika bukan karena mereka berdua perlu membantu Nihilitiser untuk menstabilkan segel spasial, tidak mungkin bagi bocah nakal itu untuk merobek sebuah membuka celah spasial dan lari. Ya? Hun Jing juga mengangguk. Dia melirik ke dunia ini, yang dipenuhi dengan bau busuk berdarah. Senyum kejam tanpa sadar melintas di matanya saat dia berbicara dengan suara yang lantang. Dengan kekuatan garis keturunan dari klan Yao ini, itu akan dapat memperpanjang klan Hun kami selama 1000 tahun lagi. Pada saat itu, begitu rencana kita berhasil, kepala klan akan menjadi orang pertama dalam ribuan tahun yang masuk ke kelas Doudi. Pada saat itu, seluruh benua Douqi akan berada di bawah kekuasaan klan Hun kami. Bahkan klan Gu hanya bisa merendahkan diri di kaki kita. Awalnya, hari ini akan datang jauh lebih awal. Pada akhirnya, itu terhalang oleh klan Xiao. Saat itu, serangan kami pada klan Xiao telah menyebabkan klan kami menderita kerugian yang cukup serius. Kami baru pulih sampai puncaknya setelah sembuh selama bertahun-tahun. Kalau tidak,
kita tidak perlu terlalu takut dengan klan Gu. Nada suara Hun Huzi ganas saat dia berkata, semuanya layak untuk menghilangkan klan Xiao. Klan itu terlalu sulit untuk dihadapi. Jika mereka bergandengan tangan dengan klan Gu di masa depan, itu mungkin benar-benar mungkin bagi mereka untuk mengancam klan Hun kami. Kita harus menghilangkannya. Terlebih lagi bahwa Xiao Xuan, bahkan kepala klan kita di puncaknya takut padanya. Kita tidak boleh membiarkan musuh seperti itu tetap ada. Hun Jing berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi ketakutan melintas di matanya ketika dia menyebutkan nama itu. Seolah-olah dia mengingat kembali pertempuran sengsara saat itu. Hun Yan mengeluarkan pil obat dan menelannya. Matanya gelap dan dingin ketika dia melihat pertempuran yang masih ada di bawah. Dia tanpa sadar mengeluarkan senyum gelap dan dingin. Mulailah mengumpulkan kekuatan garis keturunan. Dengan garis keturunan ini, kepala klan mungkin bisa naik ke tingkat lain. Pada saat itu, klan Hun kami akan meluncurkan serangan habis-habisan. Ruang ratusan kilometer jauhnya dari pegunungan Shenong tiba-tiba menjadi terdistorsi. Garis retak spasial muncul. Segera, banyak sosok yang tanpa sengsara terus keluar dari sana. Semua orang hanya menghela nafas lega setelah mendarat di gunung. Mereka akhirnya melarikan diri dari penjara di mana mereka harus mati. Apa kamu baik-baik saja? Yao Lao menghapus keringat dinginnya. Mampu melarikan diri dari dunia yang dimeteraikan oleh klan Hun dianggap sebagai keajaiban. Namun, dia dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat luka di dada yang terakhir. Aku baik-baik saja, Xiao Yan mengepalkan giginya. Tangannya mengusap lukanya. Gumpalan api merah muda memasuki lukanya. Segera, asap putih dikeluarkan. Jejak uap hitam dipaksa keluar dari luka oleh api lotus iblis pemurnian. Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega setelah menyelesaikan ki yang terkikis dalam cederanya. Dia memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan memulihkan diri sejenak. Baru pada saat itulah dia menoleh dan melihat ke arah pegunungan yang sunyi di belakangnya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa wilayah dalam pegunungan ini telah berubah menjadi pertumpahan darah lengkap dengan mayat tergeletak di atasnya. Di samping Xiao Yan, selusin generasi muda dari klan Yao, yang telah diselamatkan Xiao Yan dari alam Yao, berlutut ke arah pegunungan dengan ekspresi yang penuh kesedihan. Beberapa wanita di antara mereka tanpa sadar menangis. Karena terus-menerus hidup di bawah perlindungan klan Yao sepanjang hidup mereka tidak pernah merasa begitu tak berdaya dan putus asa sebelumnya. Dibandingkan dengan yang lain, Yao Tian dan Yao Ling sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada keputusasaan tak berujung di mata mereka tidak menampilkannya di wajah mereka. Keduanya telah matang setelah mengalami perubahan besar ini. Tuan Xiao Yan, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikanmu ini. Jika ada perubahan di masa depan, klan Yao pasti akan membalas Anda dengan hidup kita. Yao Tian berbalik, menangkupkan tangannya erat ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Yao Ling juga menatap Xiao Yan dan membungkuk sedikit. Kalian semua harus terus hidup. Tidak perlu membayar apapun. Jika bukan karena para tetua dari klan Yao telah mengorbankan hidup mereka untuk bertarung, tidak ada yang bisa melarikan diri. Xiao Yan melambaikan tangannya. Hatinya juga merasa kasihan pada kemalangan yang menimpa kelompok Yao Tian. Mulai hari ini dan seterusnya, Yao Tian tidak lagi menjadi bintang paling terang dari klan Yao. Yang terakhir akan seperti dia dan perlu mengandalkan kekuatannya sendiri. Apakah Yao Tian bisa dihidupkan kembali klan akan menentukan pada kemampuannya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yao Lao menghela nafas dan bertanya. Klan Hun terlalu brutal. Ada banyak kepala dan tetua dari berbagai sekte di dataran tengah yang telah dibunuh oleh mereka kali ini. Jika berita ini menyebar, klan Hun pasti akan menjadi musuh bersama semua orang. Namun, faksi-faksi ini seperti semut dari perspektif klan Hun dan mereka akan kesulitan menarik perhatiannya. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Beberapa saat kemudian, dia berkata, kita harus menuju ke klan Gu. Saat ini, satu-satunya yang bisa bertarung dengan klan Hun adalah klan Gu. Mereka pasti tidak akan berdiri diam dan menonton setelah hal seperti itu terjadi. Pada saat itu, hanya dengan menggabungkan dengan klan Yan dan Lei akan mungkin untuk menahan klan Hun. Kalau tidak, klan kuno lainnya juga akan mengalami kesulitan lolos dari bencana besar ini. Dari cara klan Hun dapat dengan mudah menghilangkan klan Yao, bahkan klan Yan dan Lei kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang sama. Tentu saja,
Sky Mansion Alliance kemungkinan akan berakhir dengan nasib yang bahkan lebih menyedihkan. Dalam hal fondasi, aliansi masih memiliki sedikit kesenjangan jika dibandingkan dengan klan kuno ini. Xiao yang tidak pernah percaya bahwa klan Hun akan melepaskan Sky Mansion Alliance. Karena itu, ia harus memikirkan solusi sesegera mungkin. Kalau tidak, ketika klan Hun menyerang aliansi, hasilnya tidak akan lebih baik dari adegan hari ini. Guru, kamu harus kembali ke aliansi dan mengatur terlebih dahulu. Naikkan level pertahanan ke level tertinggi. Mereka yang perlu digeser harus melanjutkan secara diam-diam. Beritahu semua orang untuk berhati-hati. Yao Lao ragu-ragu setelah mendengar ini. Akhirnya, dia mengangguk. Mengingat kekuatannya, dia tidak akan bisa memberi Xiao Yan banyak bantuan dengan mengikuti yang terakhir. Sebaliknya, ia hanya akan menjadi beban. Pegunungan Shenong tidak lagi aman. Saya akan menemani Anda ke Sky Mansion Alliance. Saya mendengar bahwa iblis tua dari Pil Tower juga ada di sana. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihatnya. Saya benar-benar ingin bertemu dengannya. Pak Tua Shenong ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Klan Hun juga menargetkannya. Jika dia terus tinggal sendirian, dia benar-benar akan sial jika klan Hun menemukan jejaknya. Xiao yang juga kaget setelah mendengar kata-kata ini. Dia segera bersukacita. Orang tua Shenong ini bukan hanya Dou Sheng bintang 6 tetapi keterampilan alkemisnya adalah sesuatu yang hanya bisa disamai oleh segelintir orang. Jika dia bisa tetap di aliansi, kekuatan aliansi akan melambung tinggi. Xiao yang secara alami senang melihat situasi seperti itu. Yao Tian, kamu dan kakakmu harus pergi bersamaku ke klan Gu. Kalian berdua perlu menjelaskan masalah klan Yao agar para tetua dari klan Gu percaya. Orang-orang yang tersisa harus menuju ke aliansi Sky Mansion terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan memandang ke arah Yao Tian dan Yao Ling dan bertanya. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Xiao Yan. Yao Tian dan Yao Ling bertukar pandang sebelum mengangguk. Meskipun Xiao Yan tidak terlalu tua, mereka jelas mengerti dalam hati mereka bahwa memang ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Yan menghela nafas pelan. Cedera internalnya telah pulih secara signifikan selama periode waktu yang singkat ini. Suaranya baru saja terdengar ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan memandangi gunung yang tidak jauh dari situ. Ada sosok yang membawa pisau hantu merah gelap besar di bahunya bersandar pada pohon besar. Mata merah buas itu muncul seperti lautan berdarah. Sudahkah aku ditemukan? Senyum ganas naik di wajah sosok itu setelah dia mendeteksi tatapan Xiao Yan. Aura jahat tiba-tiba melonjak. Chapter 1580, Melahap. Seseorang dari klan Hun. Mata Xiao yang terfokus pada sosok manusia di gunung yang jauh. Yao Lao dan yang lainnya memandang. Ekspresi mereka segera berubah secara drastis. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada ahli dari klan Hun yang hadir di pegunungan Shenong ini. Itu Hun Sa, salah satu dari 4 santo iblis. Kekuatannya sebanding dengan Hun Jing dan Hun Yan. Pak Tua Shenong cukup akrab dengan orang-orang dari klan Hun. Oleh karena itu, ekspresinya sedikit berubah setelah melihat aura jahat yang mengerikan. Dia menghela nafas pelan, klan Hun ini benar-benar mengirim semua ahli untuk menghancurkan klan Yao. Tanpa diduga, benar-benar ada seseorang yang bisa merobek segel spasial yang ditempatkan oleh Nihilitiser. Sosok di kejauhan menginjak udara kosong. Dalam sekejap, dia muncul di langit di atas mereka. Dia menatap kelompok Xiao Yan dan memfokuskan matanya ke Xiao Yan. Mulutnya tanpa sadar menjadi senyuman. Gigi putih pekat itu berisi aura jahat keras yang memberi mereka penampilan milik binatang buas. Kamu adalah Xiao Yan, kan? Saya telah mendengar bahwa orang tua Hun yang telah menderita kerugian di tangan Anda. Anggota klan Xiao memang luar biasa. Untungnya, klan Hun saya dengan tegas membunuh klan Xiao. Kalau tidak, dunia ini saat ini akan dihadapkan pada situasi yang sama sekali berbeda. Mata Xiao yang menatap tajam pada sosok manusia berpakaian hitam ini. Meskipun yang terakhir memiliki senyum yang kuat di wajahnya, sepasang matanya dipenuhi dengan aura jahat yang acuh tak acuh. Jelas, orang ini bukan orang yang berhati lembut. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Yao Lao dengan suara lembut. Tidak terduga bahwa mereka bertemu serigala setelah melarikan diri dari sarang harimau. Orang ini jelas bukan orang biasa. Tidak ada yang hadir yang cocok untuk orang ini jika mereka bertarung.
8 lotus api berwarna Xiao Yan mungkin menakutkan tetapi tidak dapat digunakan terus-menerus selain itu. Dari situasi ketika dia menggunakannya sebelumnya, bahkan lotus api 8 warna akan mengalami kesulitan membunuh seorang ahli tingkat ini. Jika dia berhasil melarikan diri, kelompok mereka akan benar-benar kesulitan melawannya. Guru, kamu harus pergi dulu. Aku akan menghalanginya untuk sementara waktu. Xiao Yan menghela napas perlahan dan berkata, "Apa?" Ekspresi Yao Lao berubah segera. Bagaimana bisa Xiao Yan sendiri cocok untuk orang ini? Tenang, aku punya rencana sendiri. Kalian semua harus bergegas dan pergi. Setelah itu, sembunyikan aura Anda. Aku akan bergegas ke klan Gu setelah menahannya untuk sementara waktu. Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia segera mengepalkan tangannya. Botol giok muncul di dalamnya. Ada pil obat berukuran mata naga mengambang di dalamnya. Energi mengejutkan berkumpul seperti kristal di dalam botol sementara aroma yang tidak biasa menyebar. Pil 9 tingkat misterius. Yao Lao hanya menghela nafas lega setelah melihat pil obat itu. Namun, matanya masih mengandung kekhawatiran. Energi pil tingkat 9 misterius sangat mengerikan. Dibutuhkan banyak obat pembantu untuk membantu perbaikan setelah dikonsumsi. Oleh karena itu, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, dia tidak berani menelannya dengan mudah. Selain itu, dia pasti harus bertarung dengan Hunsa setelah menelan pil. Ini berarti dia tidak akan memiliki perhatian untuk memperbaiki kekuatan obat. Dalam hal ini, itu mungkin menyebabkan tubuhnya menderita kerusakan yang relatif parah. Meskipun hatinya cemas, Yao Lao juga memahami situasi saat ini. Mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka melarikan diri. Jika mereka tetap di belakang, bagaimanapun, itu tidak hanya akan mengganggu Xiao Yan tetapi mereka mungkin benar-benar dihilangkan oleh orang ini. Kamu harus hati-hati. Hancurkan batu giok ini jika Anda berhasil melarikan diri. Aku akan bisa merasakannya. Yao Lao akhirnya menancapkan sepotong batu giok ke dalam hati Xiao Yan sementara hatinya berjuang sejenak. Setelah itu, dia menjerit pelan dan memimpin untuk bergegas ke depan. Orang tua Shenong di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum meraih pemuda dari klan Yao dan segera mengikutinya. Kamu pikir kemana kamu pergi? Hunsa mengerutkan kening setelah melihat bahwa Yao Lao dan yang lainnya benar-benar melarikan diri. Bilah hantu yang terbentuk oleh darah di tangannya terayun ke bawah. Cahaya pedang darah 10.000 kaki melesat menembus langit dan dengan tajam meretas kelompok Yao Lao. Cahaya pisau terbang melewati dengan kecepatan seperti kilat. Namun, sosok hitam muncul di depannya saat itu masih 1000 kaki dari kelompok Yao Lao. Kedua lengan sosok itu disilangkan dan dengan kuat menerima cahaya pisau tajam itu. Meskipun mereka telah menerima cahaya pedang, kekuatan menakutkan itu langsung mendorong sosok itu ke pegunungan di bawah. Seluruh gunung berguncang dan runtuh. Batu-batu besar berguling dan suara gemuruh yang keras muncul. Kecepatan kelompok Yao Lao sekali lagi melonjak setelah serangan Hunsa diblokir. Dalam beberapa kilasan, mereka telah bergegas keluar dari pegunungan dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Orang-orang yang tidak berguna. Tidak masalah mereka melarikan diri. Hanya menangkap kamu akan lakukan. Alis Hunsa terangkat setelah dia melihat kelompok Yao Lao berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak bisa diganggu untuk mengejar. Dia menoleh dan matanya tiba-tiba berhenti di tingkat 9 pil misterius di tangan Xiao Yan. Sebuah serakah muncul di mata itu. Xiao Yan, serahkan pil obat itu dan aku akan memberimu kematian yang mudah. Apa yang kamu katakan? Kalau tidak, aku akan mengekstrak jiwamu dan membakarnya selama ratusan tahun. Saya tidak berpikir Anda ingin menderita nasib lebih buruk daripada kematian. Xiao Yan hanya tersenyum dingin di hadapan kata-kata Hunsa. Dia meremas tangannya dan botol giok pecah. Pil obat di dalamnya segera berubah menjadi sinar cahaya. Sebelum bisa melarikan diri, bagaimanapun, Xiao Yan menangkapnya dengan refleks yang bagus dan langsung memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah pil obat memasuki tubuhnya, pakaian di atas tubuh Xiao Yan langsung berubah menjadi abu. Sisik naga yang padat muncul di kulitnya. Gelombang demi gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus keluar dari dalam tubuhnya seperti air banjir. Pada akhirnya, energi itu sebenarnya diaglomerasi menjadi baju besi di atas tubuh Xiao Yan. Energi yang sangat kuat. Di bawah energi yang besar dan kuat, tubuh Xiao Yan mulai bergetar terus-menerus. Bagian dalam tubuhnya terasa seperti baru saja menelan banyak naga besar. Itu benar-benar berantakan.
Erosi liar menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Di bawah kekerasan energi yang tidak terkendali ini, bahkan jiwa negara surgawi sempurna Xiao Yan telah direndahkan. Energi tak berujung melesat melalui bagian dalam tubuh Xiao Yan. Akhirnya, itu berubah menjadi suara gemuruh yang bergema di seluruh area. Gunung-gunung di sekitarnya sekali lagi runtuh di hadapan deru marah. Yao Tian dan Yao Ling juga buru-buru mundur. Menarik. Menelan tingkat 9 pil misterius membutuhkan banyak hal lain untuk membantu penyempurnaannya. Tindakanmu ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Hun Sa mengangkat alisnya setelah mendeteksi energi yang keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Dia segera menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan dingin. Aku telah memberimu jalan untuk diambil tetapi kamu menolak. Jangan salahkan saya karena kejam. Hun Sa tiba-tiba melangkah maju saat kata-katanya terdengar. Tubuhnya muncul di depan Xiao Yan segera. Pisau berwarna darah besar di tangannya mengeluarkan suara "swoosh" saat merobek udara dan menebas ke leher Xiao Yan adalah kecepatan yang sangat mengejutkan. Lampu darah dengan cepat diperbesar di mata Xiao Yan. Dia mengepalkan tangannya dan energi yang kuat diaglomerasi menjadi penguasa besar yang berat. Karena dia tidak bisa mengelak, dia akan langsung berbentrokan dengan Hun Sa. Angin tajam yang luar biasa menyebar saat bilah dan penggaris bertabrakan. Gunung tempat mereka berdua berdiri telah terbelah menjadi dua. Itu runtuh dengan keras sementara seluruh pegunungan bergetar. Sosok Xiao Yan langsung dipaksa kembali oleh ribuan kaki. Rasa manis naik di tenggorokannya. Namun, kedua matanya sangat bersemangat. Bentrokan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi. Sangat melegakannya dari perasaan akan meledak di dalam tubuhnya. Xiao Yan tidak takut Hun Sa karena kekuatan obat terus melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dia bergerak dan memimpin untuk tampil di depan Hun Sa. Penguasa berat di tangannya tidak mengandung keterampilan apapun. Itu secara langsung menggunakan metode paling brutal untuk meretas ke bawah dengan keras berulang kali. Energi besar dan perkasa pada dasarnya diaglomerasi menjadi cahaya penguasa besar 10.000 kaki. Gunung-gunung terbelah dimanapun itu berlalu. Ekspresi Hun Sa sedikit jelek ketika dia menghadapi Xiao Yan, yang Douqi meletus dengan keras setelah menelan pil 9 misterius tingkat. Bilah darah di tangannya menari-nari, membentuk banyak bayangan dan menerima gunung yang berat seperti serangan penguasa. Namun, tubuhnya akan turun ribuan kaki setiap kali penguasa yang berat itu jatuh. Ini menyebabkan matanya menjadi sedikit suram. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar sangat hidup bahkan setelah mengalami pertempuran besar di alam Yao. Aku hanya akan menonton berapa lama kamu bisa menjadi arogan. Pil tingkat 9 misterius mungkin kuat tetapi Anda tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Energi itu akan benar-benar merusak tubuh Anda. Pada saat itu, aku akan melihat bagaimana kamu akan terus bertarung. Meskipun Hun Sa telah dirugikan oleh serangan Xiao Yan yang tampaknya gila, Hun Sa luar biasa tenang. Dia mengeluarkan tawa dingin sambil melakukan pembelaan. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tawa dinginnya. Kegembiraan di matanya tumbuh semakin kuat ketika penguasa berat di tangannya jatuh dengan cara yang gila. Serangannya menjadi semakin berat. Seluruh pegunungan Shenong telah hancur berantakan total pada saat ini. Gunung lain seperti serangan kuat jatuh dan lengan Hun Sa menjadi sedikit mati rasa. Tubuhnya jatuh mundur 10.000 kaki. Banyak gunung hancur menjadi debu di sepanjang jalan. Ekspresinya juga menjadi uigliar. Haha, menyenangkan sekali. Ayo bertarung lagi di lain hari. Kegembiraan Maaf di mata Xiao yang tiba-tiba lenyap saat dia mengirim Hun Sa terbang dengan serangan penguasa. Dia tertawa ke arah langit. Sepasang sayap tulang di punggungnya mengepak saat dia segera berbalik dan terbang ke arah lain. Pada arah itu sosok hitam telah meraih Yao Tian dan Yao Ling saat terbang ke Cakrawala. Itu adalah Raja Utara, yang diperintahkan oleh Xiao Yan untuk diam-diam membawa mereka berdua sementara Xiao Yan menahan Hun Sa. Hun Sa menginjak kakinya ke gunung. Segera, itu tertutup retakan. Akhirnya, gunung itu hancur berkeping-keping dan tubuhnya stabil. Wajahnya gelap dan dingin ketika dia melihat Xiao Yan lari ke kejauhan. Raungan rendah meletus, Xiao Yan, terlepas dari kemana kau pergi, aku akan menangkapmu, memotong dagingmu dan mengekstrak jiwamu. Hun Sa bergerak ketika kata-kata jahat itu terdengar. Dia berubah menjadi cahaya berdarah saat dia bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Dari kelihatannya, dia jelas tidak berniat untuk membiarkan Xiao Yan melarikan diri. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.